Terbukanya keran kebebasan di era digital dan informasi ini seperti menjadi pedang bermata dua bagi umat Islam. Di satu sisi dakwah Islam dapat lebih kreatif dan inovatif. Konten-konten Islam dapat dengan mudah diakses oleh mereka yang haus ilmu dan kebenaran. Sementara itu, lembaga pendidikan Islam dan kajian-kajian keislaman bermunculan bak cendawan di musim hujan. Tentu suatu hal yang patut diapresiasi dan disyukuri, sehingga umat Islam Indonesia semakin cerdas dan tercerahkan. Sedangkan di sisi lain tumbuh pula berbagai jamur racun dalam bentuk aliran dan paham keagamaan yang merusak, serta mengancam kerukunan umat, bahkan mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan memanfaatkan celah kebebasan dan hak asasi manusia, mereka menista Islam dan menodai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Fenomena aliran sesat ini ibarat puncak gunung es yang tak terlihat selalu lebih besar dari yang kelihatan. Menurut data dari Aliansi Umat Islam ALUMI, jumlah aliran sesat yang mengatasnamakan Islam yang muncul di Indonesia sejak tahun 1980-an sampai 2006 saja jumlahnya mencapai 250 aliran. Persoalan ini seperti bom waktu yang jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin akan meledak di kemudian hari. Ujungnya, perang saudara di depan mata. Dan seperti biasa, dengan berbagai dalih dan retorika, pemerintah selalu seperti gagap jika berurusan dengan persoalan aliran sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Rasulullah SAW baru saja wafat. Kesedihan umat Islam belum lama hilang. Tapi tidak bagi setan. Misi menyesatkan manusia tidak perlu menunggu lama. Tercatat beberapa nama orang yang mengaku nabi sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka adalah Musailimah Al-Kazab, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi At-Tamimi, Sajah binti Al-Harith, dan Aswad Al-Unsi. Melihat Islam dilecehkan oleh para nabi palsu tersebut, Khalifah Abu Bakar yang baru saja menggantikan kepemimpinan Rasul tidak tinggal diam. Khalifah yang biasanya terkenal lembut ini menjadi lebih tegas dari siapapun saat itu. Bahkan beliau berkata, "Demi Allah, saya akan perangi mereka seandainya mereka menolak membayar zakat yang dulu mereka membayarnya kepada Nabi." Sebagian dari para nabi palsu dan pengikutnya ini berhasil disadarkan sehingga kembali ke pangkuan Islam seperti Tulaihah. Sedangkan ada juga yang terus melakukan perlawanan seperti Musailamah Al-Kazab yang akhirnya tewas di pertempuran Yamamah. Benih-benih penyebaran paham sesat juga mulai tampak di akhir masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Sekelompok orang mulai melakukan pembangkangan terhadap Khalifah. Mereka menuding Khalifah Utsman bin Affan telah berlaku tidak adil. Dan yang lebih keji lagi, mereka akhirnya membunuh Khalifah Utsman bin Affan yang saat itu sedang membaca Al-Quran. Menantu dari Rasulullah SAW ini gugur di tangan para pembangkang. Bibit pembangkangan ini semakin menyeruak ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan masa Khalifah keempat ini lebih banyak tersita untuk mengurusi internal kaum muslimin yang saat itu dilanda konflik. Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam menginginkan agar Khalifah Ali segera menegakkan hukum terhadap orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Sedangkan sang khalifah sendiri lebih memprioritaskan mewujudkan kestabilan politik, baru kemudian menegakkan hukum terhadap orang-orang yang terlibat pembunuhan Utsman bin Affan. Tidak puas dengan kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, sekelompok pembangkang akhirnya keluar dari barisan Ali. Mereka menyalahkan Sayyidina Ali karena mau berunding dengan pihak Muawiyah. Mereka bahkan menuding Khalifah Ali telah melenceng dari kitabullah.
dan puncaknya mereka merencanakan pembunuhan terhadap 3 orang sahabat utama yang berperan penting dalam perundingan tersebut, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As radhiyallahu anhum. Khalifah Ali berhasil mereka bunuh, sedangkan Muawiyah dan Amr bin As lolos dari pembunuhan tersebut. Kelompok ini kemudian dikenal dalam sejarah Islam dengan Khawarij, yang artinya keluar atau membangkang. Paham yang semula politis ini kemudian berkembang menjadi paham akidah dan fikih. Dalam bidang akidah, mereka teramat gampang mengkafirkan. Para penguasa yang menurut mereka tidak sejalan dengan mereka langsung dianggap kafir. Bahkan para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum tak luput dari vonis kafir mereka. Mereka hanya memahami ayat-ayat Al-Quran dari kulitnya. Tampilan mereka terlihat seperti orang soleh, mengamalkan sunnah-sunnah yang tampak, mengaji mereka fasih, sholat mereka pun lama. Para ulama mengidentifikasi merekalah yang dimaksud Rasulullah SAW dalam sabdanya. Kalian akan anggap remeh sholat kalian jika dibandingkan mereka. Demikian juga dengan puasa kalian. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak merasuk ke hatinya. Mereka lepas dari agama seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Hadits riwayat Bukhari. Sebagai reaksi atas penyimpangan sekte Khawarij, muncullah sekte lain yang bernama Murji'ah. Dalam bidang akidah, kelompok ini berlawanan secara diametral dengan Khawarij. Kelompok ini menganggap amal dan perbuatan bukan bagian dari iman. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah iman dari semua orang sama. Iman para alim ulama tak beda dengan iman para pencuri dan pelacur. Akibatnya, orang-orang yang telah kafir bisa saja dianggap masih beriman. Ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai pemicu munculnya pemahaman yang menyimpang. Di antaranya adalah sikap ekstrim atau berlebihan dalam beragama. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 77. Sikap ekstrim atau berlebihan dalam beragama disebut juga ghulu. Ghulu berarti melampaui batas. Melampaui batas dalam agama artinya memposisikan suatu perkara dalam agama melebihi porsi yang seharusnya. Sebagai contoh adalah sikap ghulu atau berlebihan dalam memposisikan sahabat Nabi. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib misalnya. Ada kelompok yang menyebut Ali adalah manusia terbaik yang melebihi dari Rasulullah SAW dan menganggap malaikat Jibril telah salah memberikan wahyu. Inilah salah satu sikap ghulu yang menyebabkan pelakunya tersesat dari jalan yang lurus. Ada juga kelompok yang berlebihan dalam memaknai ibadah, seperti berlebihan dalam memaknai zikir yang katanya jika sudah mencapai puncaknya akan melebur dengan Rabbul Alamin atau menyatu dengan Tuhan. Sikap ghulu atau berlebihan seperti inilah yang dapat menghancurkan agama, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW. Janganlah kalian bersikap berlebihan dalam agama. Sesungguhnya yang menyebabkan binasa orang-orang sebelum kalian hanyalah sikap berlebihan. Hadits riwayat Ibnu Majah. Ada kalanya kelompok sesat atau pemahaman yang menyimpang muncul karena reaksi terhadap suatu aliran yang menyimpang pula. Reaksi yang tidak terukur dan tidak didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah hanya akan menyebabkan tergelincir dari kebenaran. Akibatnya alih-alih mencerahkan, yang terjadi malah terjebak dalam penyimpangan serupa. Dan jelas umat Islam dilarang saling mengkafirkan umat Islam lainnya. Penyimpangan karena reaksi negatif terhadap kelompok lain menjadi penyebab lahirnya sekte Murji'ah. Kelompok ini meyakini iman bersifat stagnan, sehingga setiap orang mukmin sama imannya. Alim ulama dan pencuri memiliki iman yang sama. Pemahaman ini sebagai reaksi terhadap pemahaman sekte Khawarij yang mengatakan, begitu seorang melakukan dosa besar, maka imannya langsung lenyap dan divonis sebagai kafir.
Adanya kelompok-kelompok yang tidak senang umat Islam kuat dan jaya adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kelompok ini berupaya menggunakan berbagai macam cara untuk melemahkan kaum muslimin. Salah satunya adalah dengan menyebarkan paham sesat di kalangan kaum muslimin, atau menanam orang-orang tertentu dengan tujuan melemahkan barisan kaum muslimin. Kemunculan paham sesat model ini dapat ditelusuri dari Abdullah bin Saba. Ia merupakan keturunan Yahudi yang berpura-pura Islam, kemudian menyebarkan pemahaman yang salah tentang Islam. Kelompok Yahudinya memiliki andil besar dalam pembunuhan Khalifah Umar dan Utsman bin Affan, memecah belah dan menyebarkan pemahaman yang menyesatkan di tengah barisan kaum muslimin. Pemahaman yang menyimpang juga dapat terjadi karena menggunakan pendekatan dan metode yang keliru dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Allah memang telah menganugerahkan akal kepada manusia, tetapi akal bukan segala-galanya dalam memahami Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran bukanlah permainan otak-atik akal. Penggunaan akal dan logika yang benar adalah yang mendekatkan kepada Allah, bukan sebaliknya. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 7. Masyarakat yang tidak peduli dengan agamanya akan bersikap apatis ketika ada pemahaman yang menyimpang. Masyarakat sudah tidak menjadi sensitif lagi. Ghirah dan semangat Islamnya tidak lagi menyala ketika agama Allah dilecehkan. Kita pantas khawatir. Di zaman ini sosok ulama yang jadi panutan sudah mulai langka. Dan begitulah Allah mencabut ilmu, yaitu dengan menghilangnya ulama yang dapat dijadikan panutan, seperti yang disampaikan Rasulullah dalam sabdanya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Di samping beberapa faktor yang dijelaskan tadi, munculnya aliran sesat bisa juga karena faktor politis. Artinya, ada kelompok-kelompok menyimpang yang diciptakan untuk menyokong agenda politik tertentu, atau untuk mendukung gerakan politik tertentu, sehingga salah satu alasan kelompok ini tetap eksis adalah karena memang sengaja dipelihara untuk bisa dimanfaatkan oleh para politikus yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ada juga yang membuat ajaran aneh-aneh karena faktor ekonomi. Para elit sekte ini biasanya akan mengeksploitasi para jamaahnya secara finansial dengan berbagai modus. Ada dana hijrah, sedekah pengampunan, dan berbagai iuran lain yang tidak masuk akal yang dibuat hanya memperkaya elit sekte ini. Ada kalanya kemunculan paham sesat karena disebabkan oleh masalah sosial. Karena frustrasi dengan beban yang diderita, maka orang mengambil jalan pintas, mengambil pemahaman untuk bisa hidup layak. Dalam banyak kasus, seringkali orang terjebak aliran sesat karena tidak paham dengan aliran sesat. Alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Dengan mengetahui ini, diharapkan kita dapat melakukan deteksi dini terhadap aliran sesat, sehingga kita ataupun keluarga kita dapat kita hindarkan dari pengaruh buruknya. Berikut 10 kriteria tersebut. Pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 atau rukun Islam yang 5. Rukun iman dan rukun Islam merupakan pilar dari bangunan Islam. Jika ada kelompok yang mengaku Islam tapi kemudian tidak menjadikan rukun iman dan Islam sebagai pilarnya atau membuat-buat pilar sendiri, maka ini merupakan salah satu pertanda aliran sesat yang wajib diwaspadai. Seperti sebuah kelompok yang meniadakan kewajiban sholat 5 waktu,
karena menganggap perjuangan dakwah di Indonesia disamakan dengan periode perjuangan dakwah Rasulullah ketika di Mekah yang belum ada perintah melaksanakan sholat. Kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber yang menjadi way of life seorang Muslim. Menjadikan referensi lain sebagai jalan hidup, entah itu dari timur atau barat, maka sama saja sedang merintis jalan menuju kesesatan. Termasuk jika ada golongan yang mengaku bagian dari Islam, tapi memiliki kitab suci sendiri, maka kelompok ini jelas sesat dan menyimpang dari Islam. Ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Wahyu dari Allah kepada manusia selesai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Beliau adalah penghulu para nabi dan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Ta'ala. Maka jika ada orang lain yang mengaku-ngaku menerima wahyu dari malaikat Jibril, maka dapat dipastikan kebohongannya. Keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabinya Muhammad SAW yang sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Allah sendiri telah menjamin akan menjaga Al-Quran dari pemalsuan. Setiap usaha untuk memalsukan Al-Quran maka akan dengan cepat diketahui. Kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Kaidah tafsir adalah tata cara tentang penjelasan Al-Quran. Contoh, jika suatu ayat di Al-Quran kurang jelas maknanya, maka dapat dicari penjelasannya di ayat yang lain atau di hadis Nabi Muhammad SAW. Penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas maka akan mengada-ada dan ngawur. Contoh penafsiran ngawur adalah menafsirkan lafaz jibtu dan togut yang ada dalam surat An-Nisa ayat 51 dengan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan sapi betina yang disembelih Bani Israel adalah istri Rasulullah, Siti Aisyah. Padahal jibtu dan togut yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah tukang sihir dan berhala. Hal ini karena kebencian terhadap dua sahabat utama tadi telah menutupi hati dan akal pelakunya. Keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifat. Hadis merupakan sumber kedua dalam ajaran Islam. Al-Quran tidak dapat dipisahkan dari hadis, demikian sebaliknya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 44. Ketujuh, menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah manusia mulia pilihan Allah. Melecehkan atau merendahkan salah satunya sama saja dengan menganggap Allah tidak becus dalam memilih para nabi dan rasul. Kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang maksum atau terpelihara dari dosa. Beliau adalah nabi terakhir, penutup para nabi. Setelah beliau tidak ada lagi nabi. Siapapun yang mengaku nabi setelah beliau maka itu adalah dusta dan bagian dari mata rantai Dajjal. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Kesembilan, mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah. Seperti haji, tidak pergi ke Baitullah di Mekah. Salat wajib tidak 5 waktu. Kesepuluh, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Ini merupakan ciri yang hampir merata dalam setiap aliran sesat. Mereka selalu menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Semua orang di luar kelompoknya sesat dan kafir. Padahal Islam adalah agama indah.
Dilarang setiap umat Islam untuk mengkafirkan orang lain, apalagi sesama umat Islam. Dalam setiap sholat, kita selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Doa memiliki fungsi dan kedudukan yang istimewa. Namun, apakah jalan yang lurus itu? Pengertian jalan yang lurus langsung Allah jelaskan dalam ayat berikutnya yang juga sering kita lantunkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sementara dalam ayat lain Allah menyebutkan siapa saja orang-orang yang telah diberi nikmat tersebut. Mereka adalah para nabi, rasul, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh dan siddiqin, atau orang-orang yang jujur. Mereka telah merasakan manisnya dan indahnya Islam dan iman. Mereka juga telah merasakan pengaruh Islam dan iman terhadap diri dan kehidupan mereka. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan Islam. Hanya jalan yang mereka tempuh yang lurus dan benar. Islam yang mereka jalankan adalah Islam yang sebenarnya. Mereka adalah suri teladan terbaik. Cara beragama mereka adalah satu-satunya cara yang benar dan lurus. Mereka mendengar lalu melaksanakan perintah Allah. Mereka beriman dan mengamalkan Islam. Mereka tidak berani menambah, mengurangi, memprotes, apalagi membangkang sebagian atau semua yang telah disyariatkan oleh Allah. Jalan yang lurus adalah bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Mereka-mereka yang Allah murkai karena mereka mempunyai syariat namun mereka merubah, menyembunyikan dan tidak melaksanakan syariat Allah yang tidak sesuai dengan selera dan akal mereka. Atau mereka beramal dan beribadah tanpa panduan dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Di akhir zaman ini, di berbagai belahan dunia tak terkecuali di negara kita, telah banyak bermunculan dan berkembang berbagai agama, aliran, ajaran, paham, dan pemikiran baru, baik yang mengatasnamakan Islam, padahal yang mereka ajarkan berbeda sama sekali dengan Islam. Untuk itu umat Islam perlu hati-hati dan waspada. Setiap komponen umat, mulai dari pemimpin negara, pemimpin ormas, dan para kepala rumah tangga, mempunyai kewajiban untuk menjaga anggotanya dari gempuran paham yang merusak tersebut. Virus-virus ini bisa sangat halus mendompleng kampanye hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Para pemegang kebijakan dan aparat hukum tentu punya kewajiban untuk menegakkan aturan yang telah dibuat agar konflik dan gesekan di akar rumput dapat dihindarkan, sehingga masyarakat awam tidak terus-menerus menjadi korban. Jika ada niat, caranya sangat mudah. Marilah kita teladani Rasulullah SAW beserta para sahabat beliau. Panduan yang beliau tinggalkan untuk umatnya telah sangat lengkap dan lebih dari cukup. Semuanya tinggal berpulang kepada kita, mau jalan yang lurus ataukah jalan yang Allah murkai. Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan hadirkan beragam mozaik Islam yang unik dan penting yang sayang Anda lewatkan. Lagu dan musik sudah menjadi hal yang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari. Melodi nada yang sudah dibuat sedemikian indah bisa menghibur siapa saja yang mendengarkannya. Jadi tidak heran jika seorang penyanyi, grup vokal maupun grup band memiliki banyak penggemar setia. Banyak pesan yang bisa disampaikan dari sebuah lagu. Tak jarang pesan tersebut bisa terpatri dalam ingatan pendengarnya. Permasalahannya, bagaimana jika pesan yang disampaikan mengarah kepada pemujaan iblis, baik secara jelas ataupun terselubung? Berikut beberapa lagu misterius yang liriknya mengundang kontroversi karena diduga mengandung pemujaan terhadap iblis. Lagu pertama datang dari sebuah grup asal Korea, SHINee. Boyband yang dibentuk tahun 2008 ini langsung menyihir kaum muda.
Wajah yang rupawan serta gaya berpakaian yang trendy membuat SHINee memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Album ini pertama mereka terjual hingga 17.000 keping hanya pada paruh pertama tahun 2008. Menyusul kesuksesannya pada tahun 2010, SHINee menelurkan album kedua dengan salah satu lagu andalan berjudul Lucifer. Lagu ini membuat banyak perdebatan karena judul dan liriknya memuat nama Lucifer yang merujuk kepada iblis. SHINee menggambarkan seorang wanita jahat layaknya iblis dengan kekuatan yang tidak bisa dilepaskan. Karena lagu ini muncul banyak pendapat yang menyatakan SHINee memuja Lucifer sang iblis. Berikutnya adalah lagu yang dilantunkan penyanyi wanita terkenal dari Amerika Serikat, Lady Gaga. Penyanyi dengan nama asli Stephanie Joanne Angelina Germanotta ini memang banyak menuai kontroversi. Penampilannya yang unik terkadang sangat aneh menarik perhatian publik dunia. Meskipun demikian, Lady Gaga mempunyai segudang prestasi. Lagu Just Dance miliknya berhasil meraih penghargaan Grammy Award 2008 untuk kategori musik dansa terbaik. Lady Gaga juga meraih 8 penghargaan sekaligus di MTV Video Music Award 2010. Namun karena keanehannya dalam berpakaian dan video klip musiknya, banyak yang berpendapat Lady Gaga adalah penyembah iblis. Salah satu lagunya yang banyak diperbincangkan adalah Alejandro. Tidak ada lirik yang menyebutkan iblis maupun Lucifer dalam lagu Alejandro. Jika hanya mendengarkan lagunya saja, terasa tidak ada yang aneh dengan lagu ini. Tetapi jika sambil melihat video klipnya, baru jelas tujuan Lady Gaga. Stop, please, just let me go, Alejandro. Saat Lady Gaga menyanyikan refren lagu Alejandro, Gaga menghadap ke atas. Sehingga banyak yang berpendapat Alejandro yang dimaksud Lady Gaga adalah Tuhan. Dan sesuai arti liriknya, Gaga ingin melepaskan diri dari Tuhan kepercayaannya. Lagu lainnya adalah lagu klasik rock Stairway to Heaven yang dipopulerkan oleh band legendaris Led Zeppelin. Tidak ada yang aneh dari lagu ini, namun jika didengarkan secara terbalik, liriknya berubah menjadi pujaan untuk iblis. Mendengarkan secara terbalik bukan percobaan iseng belaka. Konon, bangsa Sumeria memiliki kemampuan menulis dan membaca kata secara terbalik. Mereka bahkan menggunakan keahlian ini dalam menuliskan undang-undang yang berlaku. Ada sebuah gereja yang juga mempelajari kebalikan kata, The Tool House di Skotlandia. Gereja sesat ini mengajarkan semua secara terbalik, juga mengajarkan menyembah iblis, kebalikan dari Tuhan. Gereja ini berdiri di bangunan yang dulunya rumah Aleister Crowley, yang dikenal dengan sebutan Bapak Satanisme Modern. Sebelum dijadikan gereja, rumah ini sempat dibeli oleh Jimmy Page, gitaris Led Zeppelin yang membuat lagu Stairway to Heaven. Dari sinilah munculnya rumor kalau lagu ini sengaja bisa diperdengarkan secara terbalik untuk memuja iblis. Pemirsa Mozaik Islam, masih banyak lagi lagu ataupun musisi yang diduga menyembah Lucifer. Banyak yang berpendapat musisi atau artis menjual jiwanya kepada Lucifer agar mendapatkan ketenaran di dunia. Sebenarnya, siapakah Lucifer ini? Menurut suatu kepercayaan, Lucifer adalah nama malaikat terhebat sebelum dia diusir dari surga. Nama Lucifer berasal dari bahasa Latin yang berarti pembawa cahaya. Lucifer juga dikenal beberapa kelompok dengan nama Fallen Angel atau malaikat jatuh yang diusir dari surga karena kesombongannya ingin melebihi Tuhan. Di berbagai ajaran satanisme, ungkapan Fallen Angel digunakan untuk mencari banyak pengikut. Mereka menganggap Lucifer layak diikuti karena ia makhluk hebat, tapi teraniaya hingga diusir dari surga. Lalu siapakah Lucifer dalam Islam? Islam tidak mengenal nama Lucifer. Kata Lucifer tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Dalam Islam, Lucifer adalah iblis, bukan malaikat. Karena malaikat terbuat dari cahaya, sedangkan iblis dari api, satu golongan dengan jin. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 50, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedangkan mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Karena kesombongannya iblis diusir dari surga.
Tetapi iblis meminta kepada Allah agar diperpanjangkan umurnya dan ditangguhkan kematiannya hingga hari kiamat. Karena iblis dendam kepada manusia, keturunan Adam. Karena lantaran kehadiran Adam, obsesinya jadi makhluk nomor 1 jadi buyar. Iblis ingin bisa terus menggoda keimanan manusia agar menolak perintah Allah dan menjadi teman mereka di neraka kelak. Setelah ini, Mozaik Islam akan kembali dengan sejarah dan macam-macam jilbab dari seluruh dunia. Tetap bersama kami. Masih di Mozaik Islam. Sebagai umat muslim, kaum perempuan wajib menutup auratnya dari kepala hingga telapak kaki. Hanya bagian muka yang boleh terlihat. Kita mengenal penutup aurat tersebut dengan nama jilbab atau kerudung. Sekilas, jilbab dan kerudung memiliki definisi yang hampir sama, tapi sebenarnya tidak sama. Kerudung berasal dari bahasa Indonesia yang dalam bahasa Arabnya adalah khimar atau kumur, yang berarti tutup atau tudung yang hanya menutupi kepala, leher, sampai dada seorang wanita. Sedangkan jilbab memiliki arti yang lebih luas, karena jilbab dapat diartikan sebagai busana yang menutup seluruh tubuh, mulai dari atas kepala sampai kedua telapak kakinya yang menjadi satu, tanpa menggunakan kerudung lagi. Keduanya wajib dikenakan bagi muslimah yang telah akil balik, seperti yang tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah pada istrimu, anak-anak perempuanmu, istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kebiasaan menutup kepala dengan kerudung sebenarnya sudah dilakukan para wanita dari zaman ke zaman, jauh sebelum zaman Rasulullah SAW. Salah satu contohnya yang dilakukan Siti Maryam. Ibu dari Nabi Isa alaihissalam ini memakai kerudung dalam kesehariannya. Cara berpakaian Siti Maryam yang berkerudung menjadi dasar Menteri Dalam Negeri Italia Giuliano Amato saat menolak untuk membuat peraturan yang melarang kebebasan berkerudung bagi muslimah Italia. Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah, seperti kador di Iran, parde di India dan Pakistan, milayar di Libya, abaya di Irak, karsaf di Turki, dan hijab di beberapa negara Arab Afrika, seperti di Mesir, Sudan, dan Yaman. Konsep berkerudung juga ada di agama lain, dalam agama Yahudi misalnya. Seorang pemuka agama Yahudi menulis bahwa baju bagi wanita Yahudi saat bepergian keluar rumah adalah mengenakan penutup kepala yang terkadang bahkan harus menutup hampir seluruh muka. Kerudung kepala juga menandakan martabat dan keagungan seorang wanita bangsawan Yahudi. Oleh karena itu, di masyarakat Yahudi kuno, wanita tunasusila tidak diperbolehkan menutup kepalanya. Pemirsa Mozaik Islam, berjilbab bukan hanya menjalankan syariat agama, namun juga diharapkan dapat membuat kita lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertingkah laku dimanapun kita berada. Tak perlu merasa hebat untuk melaksanakan syariat Islam yang satu ini, karena kini ada beragam jilbab yang simpel, cantik, dan menarik yang telah dirangkum Mozaik Islam. Banyak jenis-jenis jilbab yang beredar di Indonesia, di antaranya jilbab pasmina. Pasmina merupakan kata yang berasal dari Persia, yang artinya selai kain yang terbuat dari kulit luar bulu kambing sehingga menghasilkan serat-serat yang halus. Jilbab jenis ini kerap digunakan wanita muslimah seluruh dunia karena simpel dan modis dipakai. Jenis jilbab ini dulunya hanya terdiri dari warna hitam dan putih saja. Namun seiring perkembangan zaman, pasmina kini memiliki beraneka ragam warna. Jilbab yang tak kalah populer adalah jilbab Paris. Bahannya yang ringan dan tipis membuatnya mudah untuk dikreasikan sesuai selera si pemakai. Bisa dengan pernak-pernik cantik atau gaya modifikasi lainnya. Biasanya jilbab Paris berbentuk segi empat dan polos, tanpa corak. Beralih ke Turki. Negara yang menganut doktrin sekularisme ini sempat menjadi perhatian dunia lantaran adanya larangan mengenakan jilbab di pusat pendidikan dan instansi pemerintah. Namun tren jilbab di Turki sepertinya sudah tidak terbendung lagi. Hasil survei Yayasan Studi Ekonomi dan Sosial yang berbasis di Istanbul memaparkan,
Walau dilarang, kini sebanyak 60% wanita di Turki menggunakan jilbab. Jilbab-jilbab Turki tidak melulu berwarna coklat dan gelap. Wanita-wanita Turki menghiasi kepalanya dengan scrub berbahan halus dan glossy. Ciri khas jilbab Turki adalah konde yang menonjol pada bagian atas belakang kerudungnya. Hal ini dikarenakan wanita Turki pada umumnya memiliki rambut yang tebal dan ikal, sehingga saat berkerudung bisa diikat di bagian belakang. Di Indonesia, konde khas Turki ini juga menjadi tren. Bagi yang berambut pendek, bisa memakai ciput dalaman cepol atas. Dari Turki, kita bergeser ke Republik Arab Suriah, atau yang biasa kita kenal dengan Syria. Jilbab Syria terkenal karena bahannya yang tidak panas, seperti bahan kaos dan spandex. Jilbab Syria umumnya panjang hingga menutupi dada. Lain lagi dengan negara yang satu ini, jilbab di Aljazair dipakai dengan menggunakan teknik lilit. Biasanya skraf panjang digunakan, kemudian dililit sedemikian rupa hingga membungkus rambut muslimah. Jilbab yang simpel dan clean look, itulah yang diminati para muslimah di Kuwait. Untuk mendapatkan gaya jilbab Kuwait ini, Anda cukup menggunakan dalaman ciput atau bergo dan dipadankan dengan kerudung halus berbahan sifon. Selain beragam jenis jilbab tadi, ada pula muslimah yang memilih untuk memakai nikab dan burka. Jika jilbab masih menampakkan muka dan telapak tangan, nikab menutupi sebagian besar muka dan hanya menyisakan bagian mata muslimah pemakainya saja. Sedangkan burka menyembunyikan seluruh tubuh wanita termasuk mata, yang biasanya ditutupi dengan jaring. Pemirsa, masih banyak keunikan lain yang kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Mozaik Islam. Pemirsa, pulang dari ibadah haji tak lengkap rasanya jika tidak membawa oleh-oleh air Zam-Zam. Tetapi tahukah Anda sejarah, manfaat, dan keistimewaan air Zam-Zam? Mozaik Islam mencoba merangkumnya untuk Anda. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, sejarah air Zam-Zam bermula dari Nabi Ibrahim yang mendapat wahyu membangun bangunan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim membawa dan menempatkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail ke daerah sekitar Ka'bah. Setelah beberapa lama, bekal yang dibawa Siti Hajar habis. Ismail yang terus-menerus menangis karena kehausan membuat Siti Hajar mencari sumber air dari Bukit Syafa hingga Bukit Marwah. Akan tetapi tidak ditemukan satu sumber mata air pun. Hingga akhirnya Allah memberikan pertolongan melalui Jibril. Lalu keluarlah air yang akhirnya dikumpulkan oleh ibunda Ismail. Air inilah yang dikenal dengan air Zam-Zam, yang artinya air yang banyak atau melimpah ruah. Menurut Islam, air Zam-Zam bukanlah air biasa. Air ini mengandung banyak manfaat. Rasulullah lewat hadis riwayat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa air Zam-Zam adalah air terbaik di muka bumi dan di dalamnya terkandung makanan yang mengenyangkan dan penawar penyakit. Banyak kisah yang terbukti dengan apa yang dijelaskan Rasulullah. Ada kisah Abu Dzar Al-Ghifari yang selama 30 hari bisa bertahan hidup tanpa makan, hanya minum air Zam-Zam. Keistimewaan lain dari air Zam-Zam adalah jumlahnya yang tak pernah habis. Bayangkan berapa liter air Zam-Zam yang terkuras pada musim haji. Diperkirakan ada kurang lebih 2 juta jamaah pada musim haji. Setiap harinya para jamaah bisa menghabiskan air Zam-Zam hingga 50 juta liter. Dan tidak hanya itu, untuk oleh-oleh kerabat di rumah, jutaan jamaah haji ini bisa menghabiskan hingga 10 juta liter. Ajaibnya, meski telah berusia ribuan tahun dan terus-menerus diambil airnya, sumur air Zam-Zam tidak pernah kering. Padahal sumur ini terletak di daerah yang curah hujannya sedikit. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala kehendaknya. Pemirsa Mozaik Islam, masih banyak lagi keistimewaan air Zam-Zam dalam Islam. Tapi sebenarnya bagaimanakah penjelasan ilmiah untuk segala keistimewaan air Zam-Zam ini? Lembaga Penelitian Haji di Universitas Al-Malik Abdul Aziz pernah meneliti kandungan kimiawi air Zam-Zam. Kandungan sodium, magnesium, dan mineral lainnya sangat tinggi, tetapi semua unsur seimbang dan baik untuk tubuh.
Air Zam-Zam mengandung 2000 mg kandungan kimia per liter, lebih tinggi daripada air mineral biasa yang hanya mengandung 260 mg per liter. Penelitian juga dilakukan dengan metode radioaktif. Hasilnya, air Zam-Zam bersih dari bakteri dan mikroorganisme. Air Zam-Zam yang bersifat alkali memang baik dikonsumsi. Air yang bersifat alkali akan memberikan energi yang lebih besar kepada tubuh, karena akan menyeimbangkan kadar hidrogen dan menghilangkan kelebihan asam dalam tubuh. Juga bisa sebagai antioksidan yang baik dan memperlancar metabolisme tubuh. Selain penelitian tadi, penelitian yang satu ini akan makin memperkuat bahwa air Zam-Zam memiliki keistimewaan lebih dibanding beragam air di seluruh dunia. Air Zam-Zam tidak ada rasanya atau tawar, padahal kandungan garam mineralnya sangat padat. Namun jika kandungan kimiawi dan kandungan mineral air Zam-Zam dipindahkan ke jenis air lain, maka air tersebut akan menjadi sangat asin. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan Jepang, Masaru Emoto. Pada awalnya, Masaru Emoto merasa takjub ketika membaca buku butir salju yang turun dari langit memiliki bentuk yang unik. Merasa penasaran, Masaru Emoto melakukan penelitian dengan cara membekukan cairan secara perlahan sehingga atom di dalamnya mengkristal. Ternyata hasil penelitiannya menunjukkan setiap sampel menunjukkan bentuk yang berbeda. Lalu Masaru Emoto mendapatkan kesempatan untuk meneliti air Zam-Zam. Hasil dari penelitiannya menemukan atom-atom pada air Zam-Zam membentuk kristal yang berbeda dari sampel air lainnya. Atom air Zam-Zam sangat unik, indah, dan sempurna bentuknya. Bentuknya semakin indah ketika air Zam-Zam dibacakan ayat suci Al-Quran, Maha Suci Allah. Masaru Emoto juga meneliti bahwa ternyata air bisa merekam pesan, seperti pita magnetik atau compact disc. Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata jika mendapat reaksi negatif. Karena metodenya tidak bisa dilakukan ulang, karya Masaru Emoto ini masih dianggap kontroversial. Walaupun demikian, hasil penelitian Emoto cocok dengan penjelasan Nabi tentang air Zam-Zam. Pada hadis riwayat Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya Zam-Zam adalah air yang sangat diberkahi, dan Zam-Zam adalah makanan yang mengandung gizi. Air Zam-Zam juga bermanfaat untuk apa saja yang diniatkan ketika meminumnya. Rasulullah menjelaskan bahwa air Zam-Zam atas seizin Allah akan bermanfaat sesuai niat peminumnya. Agar khasiatnya makin sempurna, ada cara yang baik untuk meminum air Zam-Zam. Jika meminumnya dengan maksud agar sembuh dari penyakit, maka Allah menyembuhkannya. Jika meminumnya agar kenyang, maka Allah membuat air Zam-Zam mengenyangkan. Jika meminumnya agar hilang rasa haus, maka Allah akan menghilangkan rasa dahaga. Pemirsa Mozaik Islam, ada beberapa tata cara yang diajarkan Rasulullah SAW saat kita meminum air Zam-Zam. Antara lain, sebaiknya saat meminum air Zam-Zam kita menghadap kiblat, memulai minum dengan membaca basmalah dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Seperti yang diajarkan Rasulullah pada hadis riwayat Muslim, hendaklah minum dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Rasulullah juga mengajarkan tidak minum dengan sekali teguk langsung habis. Minum berhenti lalu bernafas 3 kali. Minum Zam-Zam juga sebaiknya dihabiskan. Karena menurut Rasulullah sesuai hadis riwayat Ibnu Majah, hanya orang munafik yang tidak menghabiskan air Zam-Zam ketika meminumnya. Cara yang berikutnya, minum dalam posisi duduk dan jangan lupa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, perbanyak doa sewaktu meminum air Zam-Zam agar kita selalu mendapatkan berkah yang baik di dunia dan akhirat. Pemirsa, demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam bisa menjadi inspirasi kepada kita semua untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum. Sebuah tatanan baru sedang disiapkan untuk umat manusia di dunia. Sebuah tatanan yang akan kita anut dengan satu persamaan hak, tunduk pada logika, janji nilai kemanusiaan, dan keterbukaan informasi tanpa batas. Pada saat itu, manusia akan mandiri seutuhnya. Nasib akan bisa ditentukan sendiri, seolah Tuhan tidak lagi diperlukan. Surga dan neraka menjadi cerita dongeng. Pada saat itu,
agama tidak lagi relevan dengan kehidupan manusia. Sebuah pemikiran akan kemandirian manusia tanpa campur tangan Tuhan yang digagas oleh kelompok bernama Illuminati. Air, udara, tanah, dan api menjadi elemen simbol kelompok ini dengan segitiga dan mata tunggal di tengah sebagai logonya. Sebuah visualisasi yang mengingatkan kita akan satu ciri makhluk akhir zaman bernama Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Khazanah kembali hadir untuk memberikan wawasan dan informasi kepada Anda. Tatanan dunia baru adalah sebuah konsep yang dibuat oleh dua organisasi rahasia yang dianggap paling berpengaruh di dunia, yaitu Freemason dan Illuminati. Illuminati yang berarti sang pencerah adalah sebuah organisasi yang diduga kuat didirikan pada tanggal 1 Mei 1776 oleh Adam Weishaupt. Tujuan utama pembentukan Illuminati adalah membuat manusia sempurna sebagaimana Tuhan tanpa Tuhan. Dalam konteks tatanan dunia baru yang dijalankan oleh manusia yang sempurna, hanya ada sebuah agama, yaitu agama yang berdasarkan penyembahan akal budi atau worship of reason. Pendiri Illuminati percaya ketika akal budi menjadi agama manusia, maka permasalahan akan terselesaikan. Sehingga secara sederhana, Illuminati mendefinisikan akal budi sebagai penggunaan pikiran manusia yang tak terkekang untuk memecahkan permasalahan tanpa keterlibatan Tuhan. Tatanan dunia baru yang menghilangkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup manusia ini sejatinya menentang kebenaran surat Yunus ayat ke-34. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. Kelompok Illuminati merupakan sebuah kelompok rahasia tertua yang telah terbentuk semenjak zaman Babilonia kuno. Di masa itu, terdapat sebuah menara Babel yang dibangun oleh Raja Namrud. Pembangunan menara Babel pada dasarnya adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai langit. Sebuah simbol dari upaya manusia untuk meninggikan derajatnya. Islam secara tersirat telah menjelaskan adanya menara Babel dalam surat Al-Fajr ayat ke-6 hingga ke-8. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 6-8. Kesombongan umat manusia atas kecerdasan dan kemampuan berpikirnya membuat mereka berbuat zalim dan merusak dunia. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya memberikan ganjaran berupa azab seperti yang tersari dalam surat Al-Fajr ayat ke-12 hingga ke-14. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 12 hingga 14. Kehancuran menara Babel karena azab dari Allah Sang Maha Kuasa bagi sebagian kecil umat manusia tidaklah menjadi pelajaran, namun justru memunculkan api dendam dari kelompok kecil umat manusia kepada Tuhannya. Kelompok kecil inilah yang pada akhirnya menjadi akar dari gerakan Illuminati. Illuminati dengan segala rencana dan agendanya berusaha membalaskan dendamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tak ayal berkelakuan sebagai sekelompok orang pemuja setan. Agenda Illuminati pada akhirnya di abad ke-18 semakin nyata seiring terciptanya konsep tatanan dunia baru New World Order. Salah satu agen Illuminati sesuai dengan buku tulisan Henry Mackau adalah Amschel Meyer Rothschild. Di tahun 1773, Rothschild yang merupakan seorang Yahudi Ortodoks mengadakan pertemuan dengan 12 bankir terkemuka. Salah satu cara Illuminati menguasai dunia adalah dengan menggunakan dominasi ekonomi.
Cara-cara Illuminati mewujudkan tujuan besarnya adalah merancang bencana-bencana besar ekonomi seperti yang terjadi di tahun 1933 di Amerika Serikat. Guncangan ekonomi yang dikenal dengan istilah Great Depression tersebut adalah bencana ekonomi karena kehancuran pasar modal. Di abad ke-21, bencana ekonomi muncul kembali seiring dengan krisis ekonomi di Yunani yang menjalar ke negara-negara Eropa termasuk Spanyol dan Italia. Bencana ekonomi di Amerika Serikat kembali mencuat seiring dengan terpilihnya Barack Obama menjadi presiden negeri Paman Sam yang ke-44. Dan ternyata skema Ponzi yang dirancang oleh para bankir Yahudi meluluhkan sendi-sendi perekonomian sang negeri adidaya. Penguasaan para agen Illuminati atas perekonomian dunia sesuai analisis Henry McCall pada akhirnya mulai menampakkan dirinya bahwa menguasai negara atau bangsa cukup dengan menguasai ekonominya. Dengan menguasai uang, maka kekuasaan atas pemerintah dan segala aturannya menjadi mutlak. Bentuk nyata dikdayanya ekonomi terhadap kedaulatan sebuah bangsa adalah belitan hutang dari sebuah negara, termasuk negeri yang kita cintai, Indonesia. Hingga tahun anggaran 2012, Indonesia harus menanggung hutang hingga mendekati angka 2.000 triliun rupiah. Dan hingga saat ini, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN masih mencatatkan angka defisit hingga lebih dari 150 triliun per tahunnya, yang memaksa para pengelola keuangan negara terus-menerus mengeluarkan surat hutang negara. Akankah sebuah negara mampu berdaulat dan melindungi serta mensejahterakan rakyatnya jika senantiasa dibelit hutang? Dan mengapa Indonesia harus menanggung hutang yang demikian besar? Tak lain adalah dana yang harus dikeluarkan oleh negara untuk melindungi sektor perbankan ketika krisis di tahun 1997 hingga 1998. Sekali lagi inilah bukti nyata betapa sektor ekonomi memiliki peran vital dalam keberlangsungan sebuah negara, terlebih di negara kita yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Salah satu orang yang menulis mengenai agenda besar The New World Order adalah Constance Cambay. Dalam bukunya yang berjudul The Hidden Dangers of the Rainbow, The New World Order adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru. Dan agama itu adalah New World Order. Sebuah pemahaman akan satu aturan baru yang mampu melibatkan seluruh manusia di bumi tanpa batas warna, kulit, suku, bangsa, dengan satu prinsip dasar, yaitu kemanusiaan. Internet dan kartu kredit dengan berbagai kemudahan dan manfaatnya disadari telah menjelma menjadi sebuah sistem keuangan baru. Siapapun, dimanapun ia berada, bisa dengan mudah mendapatkan barang apapun yang disediakan dari seluruh penjuru dunia. Transaksi tawar-menawar dilakukan tanpa kehadiran, dan identitas adalah kredibilitas seseorang di dunia maya tanpa perlu tatap muka dan asal-usul asli. Pilar lain penopang tatanan dunia baru adalah Badan Otoritas Pangan Dunia. Banyak pemimpin seakan dihantui oleh satu isu universal ini dengan pertanyaan mendasarnya adalah, cukupkah bumi dan seisinya menjamin kehidupan seluruh manusia nanti? Rasionalkah isu ini dalam kajian agama Islam, agama yang diturunkan kepada sang Nabi terakhir Rasulullah SAW? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan konsep rezeki, sumber kehidupan makhluk di bumi dalam surah Hud ayat ke-6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Jika menyimak sari tilawah surah tersebut, jelaslah sudah bahwa seluruh manusia dan makhluk dijamin rezekinya di dunia. Tapi entah mengapa, konsep ini tak menjadi pijakan bagi para pengambil keputusan. Kuasa otoritas pangan dunia tampaknya semakin kuat seiring dengan slogan One World, One Earth.
Slogan ini seakan mengaburkan kedaulatan dan batas-batas negara dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan manusia di bumi. Indonesia, sebuah bangsa dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, merupakan salah satu negara dengan kebutuhan pangan yang terbesar di dunia. Namun, menurut Badan Pangan Dunia, FAO, Indonesia adalah salah satu negeri agraris yang tak kunjung mampu menyediakan jumlah pangannya secara mandiri. Ketidakmandirian pemenuhan pangan dalam negeri bisa diukur dari tiadanya anugerah FAO dalam hal bidang swasembada. Kegagalan pembangunan pertanian di negeri dengan tanah yang subur makmur berimbas pada kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan. Dan ternyata kekuatan dunia seakan mendominasi seiring dengan kebijakan pemerintah saat ini untuk beternak sapi di tanah Australia. Kebijakan pemerintah ini seakan mengaburkan identitas bangsa kita. Benarkah 230 juta jiwa manusia Indonesia tak lagi mampu beternak sapi di negerinya sendiri? Dan ternyata tanah Australia di masa depan nanti tak hanya menjadi lahan beternak sapi-sapi Indonesia. Cina, negeri tirai bambu dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar jiwa, telah mendapatkan lahan khusus untuk menjamin keberlangsungan peternakannya. Prinsip One World, One Earth inilah yang menjelaskan semakin dekatnya kita pada era tatanan dunia baru. Karena pilar selanjutnya dalam pembangunan The New World Order adalah sebuah pemerintahan dunia yang berkuasa penuh atas seluruh penduduk bumi. Di masa depan nanti, ada sebuah bentuk pemerintahan yang maha kuasa, sehingga semua harus tunduk dalam sebuah undang-undang universal. Peraturan tata kehidupan yang berlaku tersebut akan meleburkan batas teritori kedaulatan bangsa dan negara. Dan sekali lagi, kita harus membuka mata bahwa peradaban dunia semakin mendekat ke arah sana. Simak saja kuasa Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa. Dalam sebuah forum yang beranggotakan 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap itu, seluruh dunia seakan tunduk terhadap sebuah peraturan baku. Negara yang dianggap sebagai musuh bersama akan mendapat sanksi tegas, dan biasanya dalam bentuk embargo dan terjunnya pasukan perdamaian yang seringkali berujung pada tergulingnya pemerintahan. Indonesia bukanlah sebuah negara yang tak pernah lepas dari pengaruh kuasa Dewan Keamanan. Banyak sekali alat dan sistem pertahanan utama negeri ini yang harus teronggok dan terbengkalai karena embargo Amerika Serikat akibat kasus disintegrasi Timur Timur di penghujung era 90-an. Peraturan universal tak hanya dalam bentuk sistem pertahanan dan keamanan dunia. Perdagangan antar bangsa seakan dikendalikan oleh sebuah pasar besar yang dikelola oleh World Trade Organization, WTO. Lembaga yang juga berafiliasi dengan PBB ini memiliki kuku yang tajam dan kuat dalam mengatur perdagangan antar negara. Sebuah negara seakan tak memiliki kuasa penuh dalam hal menjual dan membeli barang dan komoditi. WTO seringkali memperingatkan bahkan memberikan sanksi kepada negara yang tak tunduk dan terkesan bandel dalam menetapkan bea masuk terhadap sebuah komoditas internasional. Sekali lagi, Indonesia adalah sasaran empuk produk-produk dunia terkait dengan besarnya jumlah penduduk dan kebutuhan rakyatnya. Di negeri yang membentang dari Sabang sampai Merauke ini, produk impor seakan mendominasi pasar barang dan jasa, mulai pakaian, sepatu, buah, gula, hingga beras. Jika pemerintah nekat membatasi peredaran barang-barang impor, maka bersiaplah seluruh komponen bangsa menghadapi sidang WTO. WTO juga menjadi momok bagi pelaku usaha lokal seiring komandonya untuk menerapkan sistem perdagangan bebas. Inikah bentuk-bentuk semakin nyatanya pembangunan pilar penopang tatanan dunia baru, The New World Order? Tatanan dunia baru seperti kajian Ralph Epperson akan dipimpin seorang yang adil dan bijaksana. Sang pemimpin ini disebutkan dengan banyak nama di banyak agama. Penganut Kristiani menyebutnya sebagai Kristus, bangsa Yahudi memanggilnya Mesiah, umat Buddha mengenalnya sebagai Buddha kelima. Pemeluk Hindu mempercayainya sebagai Krishna, dan kaum Muslim meyakininya sebagai Imam Mahdi. Tapi janganlah terlebih dahulu mempercayai konsep ini, karena dalam tatanan dunia baru tak ada nama-nama itu. Penggagas dan perancang dunia baru yang beragamakan New Age telah menetapkannya sebagai Lord Maitreya.
Dalam The New World Order, Lord Maitreya dipercaya sebagai seorang anak yang lahir di tanggal 5 Februari 1962. Lord Maitreya inilah yang memimpin dunia baru dalam sebuah tatanan baru. Lord Maitreya adalah sebuah pemimpin dengan kuasa mutlak, termasuk sebagai pemimpin agama baru. Agama New Age adalah sebuah agama yang menghapuskan semua agama dunia. New Age adalah sebuah agama yang diklaim menyempurnakan manusia layaknya Tuhan. Konsep kedatangan Lord Maitreya sebagai pemimpin maha kuasa atas segala sesuatu di dunia ini jelaslah sulit diterima ajaran Islam. Islam, agama panutan ini, telah menggariskan panduan tauhid pada umatnya dalam Al-Quran. Kitab suci yang terjaga dan terpelihara kesuciannya hingga hari akhir tiba. Dalam Islam, tak ada satupun makhluk yang maha baik yang memiliki kemampuan untuk mengatur segala sesuatu. Dan hal ini telah tersirat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-148. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَأَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Imam Mahdi, seperti disebut dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, disebutkan akan muncul di akhir zaman untuk membawa seluruh manusia kembali Islam. Bila tidak tersisa dari dunia kecuali 1 hari, tentu Allah akan panjangkan hari tersebut, sehingga Allah utus padanya seorang lelaki dariku atau dari keluargaku. Namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan keculasan. Hadis riwayat Abu Dawud. Selama masa kepemimpinan Imam Mahdi, maka kaum muslimin akan hidup dengan bertabur nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya Imam Mahdi akan membawa sebuah keadilan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman. Kedatangan Imam Mahdi pada dasarnya akan mempersatukan kaum muslimin yang terpecah dan berkelompok-kelompok. Dan setelah mampu mempersatukan kaum muslimin, maka Imam Mahdi akan mampu menegakkan negara Islam dalam satu bendera di bawah panji Islam, agama terakhir dan penyempurna. Salah satu tugas besar Imam Mahdi di hari akhir adalah membunuh Dajjal. Dan diyakini Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal di daerah Bab Lut, Palestina. Wallahu a'lam bissawab. Terkait dengan Dajjal, ada beberapa pendapat tentang sosoknya. Salah satu pendapat sesuai dengan hadis Rasulullah SAW adalah sebuah makhluk dengan mata satu. Namun, secara spirit ada juga yang menafsirkan Dajjal adalah sebuah sistem atau negara yang ciri dan sifatnya seperti yang menempel pada Dajjal. Beberapa pendapat tersebut mengarah kepada Amerika Serikat. Salah satunya terdapat dalam lambang negara Amerika Serikat di bagian belakang. Terdapat sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang berbunyi Novus Ordo Seclorum. Dan jika diartikan, kalimat Latin tersebut berbunyi tatanan dunia baru, The New World Order. Bukti mengarah semakin kuat ketika terdapat sebuah simbol sebuah mata yang terletak dalam sebuah piramida terputus. Piramida terkait dengan Mesir dan Lord Maitreya sejatinya merupakan anak dewa matahari yang dikenal di peradaban Mesir kuno. Akhirnya, benarkah Dajjal adalah Lord Maitreya? Seorang pemimpin yang nantinya merupakan musuh yang akan dibunuh oleh Imam Mahdi? Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa, agenda Illuminati yang mengusung konsep New World Order adalah cita-cita dan agenda manusia. Tetapi bukankah manusia adalah sebuah hamba yang lemah dengan segala kekurangan yang senantiasa diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apapun agenda, rencana, dan tujuan umat manusia, pastilah membutuhkan kuasa Tuhan agar mampu terlaksana di dunia. Rencana manusia tidak akan berjalan tanpa kesesuaian dengan rencana Allah Ta'ala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang,
Allah juga merancang. Sesungguhnya Allah sebaik-baik perancang. Mungkin Illuminati hanyalah sebuah teori konspirasi saat ini, sebuah hal tak berbentuk dan tak terlihat, dan bisa jadi sebuah penyangkalan. Namun gerakan sejenis yang senafas toh nyata-nyata hadir di tengah kita. Sebuah ajaran anti Tuhan yang sering kita dengar dengan sebutan ateis atau pemikiran liberal yang masuk dalam tatanan masyarakat Islam yang justru mempertanyakan ajaran murni Rasulullah. Keputusasaan manusia lemah iman adalah target termudah dari ajaran Illuminati ini. Karena Allah dikatakan tidak berpihak kepada yang lemah dan miskin, dan menciptakan perbedaan serta ketidakadilan lewat garis rezeki, jodoh, dan kematian. Itulah sebuah bukti tanda akhir zaman, dan hanya kepada Allah kita mendekatkan diri. Nah pemirsa, demikian Khazanah hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Tetap saksikan Khazanah setiap Senin sampai Jumat pukul 5.30 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat menjalankan kewajiban ibadah haji ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tentunya menjadi harapan seluruh umat muslim. Namun tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menunaikannya. Bahkan di Indonesia, kini umat muslim harus antri hingga bertahun-tahun agar bisa pergi ke Tanah Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh Maha Pemurah lagi penyayang kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan amalan-amalan yang tidak sedikit pun menyulitkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Tak sedikit amalan ibadah yang ringan dikerjakan namun berpahala luar biasa besar. Berikut kami hadirkan 5 amalan ibadah yang ringan namun pahalanya setara dengan menjalankan ibadah haji dan umroh. Amalan yang pertama adalah pergi ke masjid dalam keadaan bersuci atau berwudu dengan tujuan sholat fardu berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan pahala yang besar kepada seseorang yang berniat tulus untuk memakmurkan masjid dan mengajak orang lain untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya untuk selalu mengutamakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat munfarid atau sholat sendirian. Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci untuk menunaikan sholat fardu, maka pahalanya seperti pahala menunaikan ibadah haji dan berihram. Hadis riwayat Sahih Abu Daud. Selain itu, bagi yang sholat berjamaah di masjid juga mendapat bonus pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setiap langkah kaki menuju masjid akan menghapus satu dosa atau kesalahan yang lalu. Bahkan selama menunggu datangnya sholat, dia tetap memperoleh pahala sholat. Subhanallah pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh Maha Pemurah kepada umatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang setara dengan pahala ibadah haji kepada umatnya yang selalu mengutamakan sholat berjamaah di masjid dalam keadaan berwudu. Islam mengajarkan untuk selalu bersuci sebelum menjalankan ibadah. Salah satunya keutamaan berwudu yang wajib dilaksanakan sebelum menjalankan sholat. Kesempurnaan berwudu akan menjadi kesempurnaan sholat kita. Amalan kedua yang ringan dijalankan namun pahalanya setara dengan pahala ibadah haji adalah belajar dan mengajarkan kebaikan di masjid. Yang dimaksud belajar adalah mempelajari ilmu dan segala kebaikan keislaman, seperti mengaji, majelis taklim, tafsir hadis, fikih hingga tadarus Al-Quran. Setelah mempelajarinya tentu saja kemudian mengajarkan amal kebaikan tersebut kepada orang lain, sehingga ilmu dan kebaikan itu akan terus mengalir dan tidak terputus. Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi ke masjid dan dia tidak menginginkan kecuali mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkannya, maka pahala baginya adalah seperti pahala orang yang naik haji yang sempurna hajinya. Pemirsa, masjid sebagai Baitullah tidak hanya sebagai tempat untuk menunaikan ibadah sholat saja, namun kita juga dapat memakmurkan masjid dengan menggunakannya sebagai tempat menuntut ilmu. Amalan ketiga yang juga berpahala besar adalah menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu melanjutkan berzikir hingga matahari terbit. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit,
Kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Dan beliau juga bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk melawan rasa malas dan kantuk di pagi hari dengan menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah dan berzikir mengingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut beberapa keutamaan sholat subuh berjamaah. Melaksanakan sholat subuh secara berjamaah bisa menjadi jaminan masuk surga. Subuh berjamaah juga bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Selain itu, saat menunaikan ibadah sholat subuh, sholat kita akan disaksikan dan didoakan oleh para malaikat, agar kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan dunia dan akhirat. Pemirsa Mozaik Islam, amalan keempat yang berpahala setara dengan ibadah umroh adalah melaksanakan sholat sunnah duha di masjid. Sholat sunnah yang dikerjakan minimal 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat ini dikerjakan ketika masuk waktu duha, yaitu sejak matahari mulai merayap naik meninggalkan tempat terbit hingga tampak membayang menjelang tengah hari, atau sekitar pukul 7 hingga pukul 11 pagi. Sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki keutamaan yang luar biasa. Selain mendapatkan pahala yang setara dengan menunaikan ibadah haji dan umroh, melaksanakan sholat duha juga mempunyai faedah yang baik bagi kehidupan manusia di dunia. Faedah sholat duha antara lain melancarkan rezeki, menjauhkan dari berbagai gangguan orang yang berniat jahat, hingga keberkahan di dalam usaha dan pekerjaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat duha dan dia tidak bermaksud kecuali itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa, amalan kelima yang tak kalah luar biasa pahalanya adalah senantiasa berzikir panjang setiap selesai melaksanakan sholat. Selalu mengingat asma Allah Subhanahu Wa Taala dan kebesarannya dengan lantunan suci. Seperti Astaghfirullahaladzim, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah. Akan membuat hati kita tentram dan semakin dekat dengan Sang Maha Pencipta yang telah memberikan karunia yang tak terkira kepada manusia di dunia. Seseorang yang selalu berzikir panjang setelah sholat akan mendapatkan pahala yang besar, bahkan setara dengan pahala orang yang menunaikan ibadah umroh. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang-orang fakir, maukah aku beritahukan pada kalian sesuatu yang apabila kalian melaksanakan, kalian akan dapat melampaui derajat orang-orang yang sudah mengalahkan kalian tersebut, yaitu orang kaya harta yang sudah menunaikan ibadah haji, umroh, berjihad, dan bersedekah. Dan tidak akan ada yang dapat mengalahkan kalian dengan amalan ini sehingga kalian akan menjadi yang terbaik di antara kalian dan di tengah-tengah mereka, kecuali bila ada orang yang mengerjakan seperti yang kalian amalkan ini, yaitu membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Mozaik Islam, itulah beberapa amalan yang pahalanya setara dengan pahala orang yang sedang berhaji dan berumroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ad. Banyak di antara kita bertanya pada saat ini, saat ia melihat fenomena yang ada di tengah-tengah umat Islam. Ia berpikir dan ia berbicara dengan dirinya atau berbicara dengan temannya, mengapa umat Islam pada saat ini berpecah belah? Mengapa umat Islam pada saat ini berkelompok-kelompok? Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Dan pemirsa, apabila kita termasuk orang yang memikirkan kondisi umat seperti pertanyaan di atas, maka ketahuilah bahwa kita bukanlah orang yang pertama bertanya dengan pertanyaan di atas. Sebelum kita, jauh sebelum kita, ada seorang ulama besar, tokoh karismatik, seorang sosok yang diakui oleh umat Islam di seluruh dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah bertanya dengan pertanyaan serupa, kaifa takhtalifu hadhil ummah? Mengapa umat Islam ini berpecah belah? Sebuah pertanyaan
yang lahir dari kecemburuan seorang yang beriman ketika melihat kondisi umat Islam pada saat itu. Lalu beliau bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Apa jawab Abdullah bin Abbas? Mari kita simak jawaban Abdullah bin Abbas. Sebuah jawaban yang akan membuka mata kita sehingga kita mengetahui jawaban dari pertanyaan besar di atas. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, inna unzila alaina al-Quran faqara'nahu wa alimna fima nazal. Wahai pemimpin umat Islam, sesungguhnya Al-Quran diturunkan di tengah-tengah kita. Kita yang pertama kali membacanya, dan kita yang paling mengetahui makna setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Wa annahu yakunu ba'dana aqwamun. Lalu setelah kita wafat, akan lahir generasi berikutnya. Di antara mereka ada kaum-kaum yaqra'un Al-Quran. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mereka tidak tinggalkan Al-Quran. Mereka tidak taruh Al-Quran mereka di gudang mereka. Tidak, mereka membaca Al-Quran. Walakin la ya'rifuna fima nazal. Namun mereka tidak tahu makna dari ayat-ayat yang mereka baca. Fayakunu likulli qaumin fihi ra'yun. Ketika mereka tidak tahu pemahaman yang benar dari ayat-ayat tersebut, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW, sebagaimana penuturan Abdullah bin Abbas, maka mereka mulai mentafsirkan Al-Quranul Karim sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Setiap orang punya opini, setiap orang punya pentafsiran, setiap kelompok punya pentafsiran. فَإِذَا كَانَ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا. Maka apabila setiap mereka sudah mentafsirkan Al-Quran dengan pentafsiran masing-masing, maka mereka akan berselisih, mereka akan berbeda, mereka akan berpecah belah. وَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا. Dan kalau mereka sudah berpecah belah, maka langkah berikutnya dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal di tengah-tengah umat. Inilah pertanyaan yang dilemparkan oleh Umar bin Khattab dan dijawab dengan sangat cerdas oleh Abdullah bin Abbas dan dikeluarkan oleh Imam dalam kitabnya Syu'batul Iman, Al-Imam Baihaqi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari Abdullah bin Abbas harus kita renungkan. Karena ini bukan percakapan warung kopi. Yang bertanya adalah Amirul Mukminin Al-Faruq, gelar yang diberikan Nabi SAW, yaitu orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang menjawab adalah Habrul Ummah, orang yang menempati ranking pertama dalam ilmu tafsir. Ulama mengatakan ni'matur turjumanil Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik yang mentafsirkan Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Satu-satunya umat Nabi yang mendapatkan doa, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia, Abdullah bin Abbas, tentang urusan agamanya dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Dan doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas mengatakan salah satu sebab mengapa banyak sekali kotak di tengah-tengah umat Islam, karena masalah pemahaman. Banyak umat Islam yang mengambil Al-Quran, menerima hadis Nabi SAW, namun mereka pahami sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Banyak sekali ucapan yang kita dengar, menurut saya begini, menurut saya begitu. Persis seperti yang dikatakan Abdullah bin Abbas. Mereka tidak mentafsirkan Al-Quran sebagaimana pentafsiran para sahabat. Apa yang terjadi? Otak kita tidak sama. Background kita tidak sama. Latar belakang kita berbeda. Kalau setiap orang diberikan kesempatan untuk mentafsirkan tanpa ada standar ilmiah yang jelas, maka pasti akan terjadi perbedaan. Dan langkah berikutnya terjadi perpecahan dan dikhawatirkan terjadi konflik horizontal. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita benar-benar tulus ingin umat ini bersatu, maka kembali kepada jawaban Abdullah bin Abbas. Ini adalah jawaban yang objektif. Karena semua orang mengakui ilmu Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kembalilah kepada pemahaman dan metode beragama
para sahabat yang langsung digembleng dan dibina oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah murid-murid langsung Nabi kita tercinta Rasulullah SAW. Menggunakan pemahaman mereka itu sama saja menggunakan ilmu yang ditransfer oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah memuji beliau dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin dan ansar? Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Oleh karena itu, ulama yang kita hormati, ulama yang kita segani dan kita akui ilmunya, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan dalam kitabnya Fathur Rabbani, alaikum bimadhabi salafi saleh. Wajib atas kalian mengikuti jalannya para salafus saleh. Wajib atas kalian mengikuti jalannya para sahabat. Metode para sahabat, pemahaman para sahabat yang telah mereka jabarkan secara komprehensif. Ini penjelasan para ulama kita yang kita akui bersama. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, alaikum bimadhabi salafus saleh. Wajib atas kalian memahami agama ini dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan ini sebagaimana yang digariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis iftiraq, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu golongan. Siapa mereka? Dalam riwayat ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu orang-orang yang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Mengikuti jalanku dan para sahabatku. Oleh karena itu, marilah kita ambil Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Dan marilah kita ikuti pemahaman yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi SAW dalam hadisnya. Jadi Al-Qurannya, ayatnya kita ambil, hadisnya kita pegang. Namun metode pemahamannya, jangan menggunakan pemahaman sendiri. Metode pemahamannya gunakanlah metode pemahaman yang telah direkomendasi oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 100 tadi. Dan apa yang digariskan oleh Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi tadi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang-orang yang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Dan ini adalah wasiat emas Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat diakui ilmunya oleh masyarakat umat Islam. Alaikum bimadhabi salafus salih. Wajib atas kalian mengikuti metode dan jalan beragama para salafus salih, yaitu sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk meniti jalan para sahabat, generasi yang langsung dicetak oleh tangan dingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontroversi keberadaan makhluk angkasa menurut Al-Quran. Museum Islam terbesar di dunia. Serta perang-perang besar pada masa Rasulullah. Dan inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Pagi ini Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Dan sebagai pembuka hari ini, kami sajikan kontroversi keberadaan makhluk angkasa berdasarkan Al-Quran. Kitab suci Al-Quran memuat berbagai fenomena yang belum mampu dibuktikan oleh manusia saat ini akibat keterbatasan akal manusia. Berbagai riset ilmiah terus dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyingkap rahasia alam semesta yang kerap tertangkap mata berkeliaran di angkasa. Fenomena UFO atau Unidentified Flying Object misalnya. UFO dipercaya sebagai bukti adanya makhluk dari planet lain.
UFO pesawat yang berbentuk piring terbang ini diyakini dikendalikan oleh makhluk cerdas dari planet lain atau extraterrestrial intelligence being. Berbagai fenomena lainnya seperti fenomena circle crop dicurigai sebagai jejak UFO atau makhluk asing yang pernah menginjaki kaki di planet bumi. Mungkinkah ada makhluk asing yang sering disebut alien itu? Bagaimana Al-Quran menjelaskan keberadaan makhluk asing itu? Dalam surat Asy-Syu'ara dijelaskan bahwa di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk melata yang disebarkan pada keduanya. Dan Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Sebagian ulama menafsirkan kata da'bah atau binatang melata sebagai makhluk yang dibedakan dari malaikat, karena dalam surat An-Nahl, Allah menyebutkan bahwa semua makhluk yang melata yang berada di langit dan bumi juga malaikat yang bersujud pada Allah. Makhluk berjiwa atau dabah ini, makhluk yang berjalan dengan perutnya dengan 4 kaki sebagaimana hewan atau yang berjalan dengan 2 kaki sebagaimana manusia, seperti disebutkan dalam surat An-Nur ayat 45. Dalam ayat lain, Allah menciptakan 7 langit yang disebut samawat. Kata ini berasal dari kata sama, yang bisa diartikan angkasa yang terdiri dari planet-planet yang wujudnya mirip dengan bumi. Sebagian ulama meyakini ayat ini makin memperjelas isyarat adanya wujud alam lain di luar bumi yang memiliki kehidupan seperti manusia. Mungkin saja makhluk-makhluk itu memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada manusia. Dan mungkin saja karena teknologi canggih mereka, makhluk itu pernah berkeliaran di planet bumi seperti digambarkan dalam berbagai film fiksi ilmiah. Wallahu a'lam. Misteri UFO atau Unidentified Flying Object yang muncul secara sporadis dari Amerika, Eropa, Afrika, hingga Asia, hingga kini belum terbongkar. Manuver gerakan UFO seolah-olah tidak terpengaruh gaya gravitasi, bisa berhenti mendadak, berbalik haluan seketika, hingga terbang zigzag. Ada yang mengaku melihat UFO muncul tiba-tiba lalu lenyap dan berubah bentuk. Riset tentang UFO yang dilakukan Pusat Intelijen Teknik Udara Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1952 melaporkan bahwa 73% penyaksian UFO disebabkan salah tafsir terhadap benda dan gejala biasa. Namun, sebagian ilmuwan tetap meyakini keberadaan UFO ini. Wujud UFO yang sering dilaporkan berbentuk cakram atau sering disebut juga piring terbang. Ada pula yang menyaksikan berbentuk bola atau elips dengan sayap segitiga atau delta. Ada juga yang melihatnya memanjang seperti kapal selam. Kemunculan sebuah pesawat berbentuk piramida raksasa juga sempat dilaporkan melintas kawasan udara Kremlin, Rusia. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Rusia soal benda asing itu. Kehadiran makhluk asing di muka bumi dicurigai untuk melakukan pengintaian dan riset, seperti yang dijelaskan Profesor Joseph Allen Hynek. Pola operasi UFO menunjukkan urutan prioritas, yaitu berada di kawasan sekitar pembangkit tenaga nuklir, gudang-gudang senjata nuklir, dan laboratorium. Pola kedua, mereka membidik pusat-pusat komunikasi dan perhubungan. Dan pola ketiga yang unik, kawasan air tawar seperti danau, waduk, dan sungai. Pola operasi terakhir untuk mengambil sampel baik mineral, flora, dan fauna. Bahkan pada masa kini, makhluk alien ini juga melakukan pengumpulan data biologis dan medis dicurigai dengan cara menculik manusia. Seorang ahli fisika nuklir, Stanton Friedman, meyakini bahwa fenomena piring terbang ini bisa dijelaskan secara ilmiah yang disebut cosmic water gate. Dalam astrofisika, sinar kosmik adalah radiasi dari partikel-partikel bermuatan energi tinggi berasal dari luar atmosfer bumi. Partikel kosmik ini berasal dari proses energi tinggi di dalam galaksi. Friedman termasuk ilmuwan yang berpendirian adanya jejak UFO di planet bumi sebagai bukti makhluk asing ini pernah berhubungan dengan manusia. Bukti-bukti keberadaan UFO ini sebenarnya sudah diketahui sejak tahun 1947. Dan jejak-jejak makhluk asing pun kini sering dikaitkan dengan piramida Mesir. Dalam penelitian arkeologis, piramid yang terdiri dari balok batu seberat 4 ton ini dibangun oleh para budak. Namun sebagian para ahli mulai meyakini setelah mengamati tulisan Mesir kuno, hieroglif di dinding piramid melukiskan bentuk-bentuk aneh mirip helikopter dan pesawat. Mungkinkah pada masa raja-raja Firaun ini makhluk angkasa ini pernah berhubungan dengan manusia? Piramid diyakini dibangun bukan sekedar untuk makam Raja Firaun, tapi ada tujuan lain, dan ini diyakini sebagai hasil dari kreasi makhluk asing yang telah turun ke muka bumi.
Diperkuat lagi dengan bentuk patung-patung Fir'aun yang terlihat ganjil. Namun teori ini masih belum mampu mengungkap misteri makhluk angkasa, walaupun sebagian umat Islam berdasarkan petunjuk dari Al-Quran meyakini bahwa ada makhluk lain ciptaan Allah selain manusia yang menempati alam semesta yang maha luas ini. Wallahu a'lam. Dan pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana karena selanjutnya akan kami hadirkan museum-museum Islam terbesar di dunia serta peperangan besar umat Muslim di zaman Rasulullah SAW. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Kami segera kembali sesaat lagi.